Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Anak-anak mungkin sekarang sudah dalam masa liburan sekolah ya. Yuk anak-anak, sebelum kita memulai Impact Kids pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin kami pada saat kami istirahat semalam. Tuhan, kami mau mendengarkan Impact Kids, biarlah Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti dan berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, mari kita buka dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang kepada aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah anak-anak, ayat-ayat yang kita baca barusan adalah perumpamaan yang diceritakan tentang Yesus. Nah, kalau kita baca, ternyata yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan kita adalah domba-dombanya, ya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa gembala yang sejati itu masuk melalui pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengenal gembala kita dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu adalah seperti seorang gembala yang selalu menjaga kita, memimpin kita ke tempat yang aman. Dan kita sebagai domba-dombanya harus mendengarkan suara Tuhan dan mengikutinya. Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan sebagai gembala kita, bahwa Tuhan akan memimpin kita ke tempat yang baik, sebagaimana gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau supaya domba-dombanya bisa makan dengan baik. Nah anak-anak, di sekitar kita mungkin ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah kita harus waspada ya, sehingga kita tidak mengikuti gembala yang salah ya. Kita tidak mengikuti suara-suara yang tidak benar, tapi kita hanya mengikuti suara dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, supaya kita tidak dibawa ke tempat yang salah. Ya. Nah, kemudian di ayat-ayat yang kita baca juga Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal, ya. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kalau kalian baca di ayat Yohanes 3 ayat 16, ya, Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita, barang siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tadi kita baca juga
kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu. Nah, pintu menuju apa ya? Pintu menuju hidup yang kekal bersama Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan akan memberikan kepada kita tempat yang indah bersama Tuhan Yesus di surga. Ya, nah anak-anak, kalau kalian tahu ya, pintu itu adalah sebagai akses ya, jalan masuk gitu ya antara dua ruangan. Nah, Tuhan Yesus itu adalah sebagai pintu akses ya, jalan masuk menuju hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesuslah ya yang membuat kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya kalau kita sudah boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah sebagai pintu, gambaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah perantara antara manusia dan Allah ya. Dan kita bisa memperoleh hidup yang abadi hanya melalui Tuhan Yesus ya. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh diingatkan hari ini bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi gembala yang baik untuk kami. Pimpin kami, anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, supaya kami boleh terus mengikuti suara-Mu dimanapun kami berada. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh berpegang pada firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, jagai kami selalu dan bimbing kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Impact Kids.